Yaudah, yang paling belakang sana, langsung. Ya, saya dulu memang aktif di OSIS, dari SMP, SMA, dan bertugas yang penting-penting amat. Saya waktu itu jadi anggota seksi pengabdian masyarakat, bukan ketua OSIS, bukan sekretaris OSIS, bukan yang tinggi-tinggi itu di struktur organisasi, bawah bagian suruh-suruh, tapi bagian suruh-suruh itu mendapat pengalaman yang luar biasa. Nanti saya bakal cerita pengalamannya kalau pas kita udah ngobrol di sesi ngobrolnya ya. Bisa ceritain. Wah, makin penasaran gak sih kalian semua? Wah, aku jujur penasaran banget sih. Apalagi aku Kevin penasaran banget. Apalagi ya, Pak Aris ini punya banyak pengalaman banget di bidang organisasi. Pastinya relate banget untuk teman-teman OSIS, MPK, SMA, SMK, HUMAN, sederajat di Indonesia. Saudara sekalian, terima kasih Luna, Kevin, dan ketua di Jakarta namanya Igna. Tepuk tangan buat ketua kita. Saya ngobrol di sini, rasanya jauh betul. Anda di bawah, saya di atas. Memang kelasnya lebih tinggi di atas. Enggak kan? Tahu Pak ya duduknya. Semua di bawah. Semua maju ke depan, semua maju ke depan, tidak ada kursi depan kosong, tidak ada kursi yang kosong di depan. Gak usah rebutan, semua duduk di kursi. Di kursi tidak ada kosong, duduk di kursi semua, semua duduk di kursi, semua duduk di kursi. Jangan ada yang berdiri. Selamat siang. Saya bersyukur sekali ketemu dengan teman-teman semua. Ini pengurus OSIS semua ya sini ya? Kelas berapa? Mana kelas 10? Mana suaranya? Kelas 11, mana suaranya? Bawah nih kelas 10, mana kelas 10 suaranya? Nah, teman-teman semua, saya terima kasih. Kita ngobrol begini, teman-teman, karena saya ingin sampaikan pada semuanya, apa sih yang unik dari pemimpin muda, yang membedakan dari pemimpin generasi yang lebih senior? Ada yang mau jawab? Kenapa? Boleh langsung. Gak usah pakai mikrofon, keras. Langsung aja, saya ingin jawab, nggak usah itu semua, langsung pak gitu. Ya, tapi yang membedakan muda sama yang senior apa? Apa yang buat muda? Yang beda, muda dan yang lebih senior. Ya. Ya mungkin dengan pendekatan juga kolaborasi karena kan juga bisa ditingkatkan atas kreatifnya gitu Pak. Kreatifnya juga. Orang tua nggak kreatif? Bukan Pak, mungkin kan dengan apa ya cara pendekatannya gitu lebih banyak. Iya, apa pendekatannya? Dengan kolaborasi dengan hal seperti ini juga bisa Pak. Iya, apa itu? Oke, nggak bisa. Yuk, yang berikutnya. Apa? Yang muda. Untuk menjadi pemimpin muda, berbedanya adalah komunikasi dua arah antara pemimpin dan juga anggotanya, sehingga aspirasi bisa dikemukakan secara langsung dan cepat. Good. Tepuk tangan. Apa lagi? Apa yang buat disebut muda? Boleh. Yang keras. Pengalaman. Jadi yang muda gimana? Ya, boleh. Memang
kalau bicara pengalaman, anak muda memang belum banyak pengalaman. Karena anak muda tidak menawarkan masa lalu, anak muda menawarkan masa depan. Oke, masa depan itu belum terjadi sekarang, betul ya? Tapi gini, teman-teman, apa yang saya garis bawahi? Disebut sebagai pemimpin itu jika dan hanya jika Anda memiliki follower. Jika Anda tidak punya follower, Anda bukan pemimpin. Pemimpin itu bukan jabatan. Pemimpin itu adalah Anda punya follower atau tidak. Follower itu siapa? Orang yang mengikuti pikiran Anda, kata-kata Anda, perbuatan Anda secara sukarela. Ingat-ingat ya. Disebut pemimpin bila apa? Ada yang mengikuti pikirannya, mengikuti kata-katanya, mengikuti perbuatannya. Oke? Jadi pemimpin muda, bedanya dengan pemimpin yang lebih senior adalah pengakuan dari sebayanya. Dan untuk bisa pengakuan sebayanya, maka Anda harus egaliter, harus setara. Kalau tidak setara, tidak ada pengakuan. Kalau karena itu dari komunikasinya bisa imbal balik. Jadi teman-teman, saya ingin bersama-sama belajar di peristiwa ini. Ketika saya berada di sana, di ujung sana, dengan saya berada di sini, mana suasana lebih egaliter? Padahal sama-sama di ruangan ini, mikrofonnya sama, suasananya beda, bukan? Teman-teman, dalam Anda bekerja, dalam Anda memimpin, dalam Anda berkolaborasi, bangun suasana egaliter, suasana setara. Nih, tingginya saya berdiri dengan tingginya duduk sama. Kadang-kadang kita sudah tidak sadar karena saking terbiasanya berkelas, saking terbiasanya pakai strata, sehingga tanpa disadari strata itu dianggap sebagai sesuatu yang normal. Ruangan ini memang dibuat oleh arsiteknya seperti itu kalau ada performance. Tapi untuk kebutuhan kita butuh ngobrol yang egaliter, kita butuh ngobrol yang setara, kita ngobrol yang kita bisa tukar pikiran. Jadi yang membuat Anda disebut pemimpin bila punya apa? Follower. Saya beri contoh, saya memimpin. Saya beri contohnya karena saya seorang muslim, saya contoh dalam sholat. Dalam sholat itu ada imam, ada makmum. Ada yang menjadi imam, ada yang makmum, betul ya? Kalau saya sholat di dalam mihrab, di kotaknya imam, bolehkah saya dipanggil imam? Boleh nggak? Saya sholat di dalam mihrab itu, boleh nggak dipanggil imam? Enggak dong. Yang disebut imam itu bila apa? Itu dia. Walaupun saya berdiri di dalam mihrab, tapi kalau di belakang tidak ada makmum, boleh nggak saya dipilih imam? Boleh. Tapi saya berdiri manapun, ada satu orang di belakang saya, nama saya berubah menjadi. Jadi yang menyebut saya imam siapa? Yang disebut Anda pemimpin siapa? Pengikut. Jangan sampai Anda menganggap bila Anda punya jabatan ketua OSIS, maka adalah pemimpin siswa. Belum tentu. Anda adalah pejabat dalam organisasi. Tapi Anda pemimpin atau tidak ditentukan oleh jabatan yang Anda pegang. Anda boleh saja tidak pejabat, tapi Anda tetap diikuti pikirannya karena Anda adalah pemimpin. Oke? Jadi teman-teman sekalian, Anda mau jadi pejabat siswa atau jadi pemimpin? Maka syaratnya embrace your follower. Hargai, hormati, setarakan mereka-mereka yang mengikuti Anda. Karena itulah kunci kenapa Anda disebut sebagai pemimpin. Sekarang pertanyaannya, kenapa seseorang itu menjadi pemimpin? Apa faktornya dia diikuti? Apa yang membuat seseorang itu diikuti? Karena apa? Satu kata. Ya, apa? Pemikiran. Jadi kalau pemikiran bagus diikuti. Oke. Preman itu punya pengikut banyak. Ya. Nah itu, preman belum tentu ada pikiran kan? Tapi diikuti. Nah, berarti bukan pikiran kan? Oke, apa lagi? Ya, sini belum tahu. Pengaruhnya.
komponen, tapi belum lengkap. Apa? Wibawa. Wibawa belum. Tapi apa itu otomatis orang mau ikut? Kenapa orang mau ikut kalau cuma sekedar jiwa? Ya, itu unsurnya belum lengkap. Satu unsurnya. Tanggung jawab, hampir. Ya, itu unsurnya. Jadi, apa? Kenyamanan, ya, unsurnya. Ya, actionnya, ya, unsurnya. Unsurnya itu. Unsurnya itu. Unsurnya itu, tapi katanya belum. Tadi siapa yang bilang ke saya? Itu dia. Nih, ini jawabannya. Karena percaya. Kenapa Anda mengikuti seseorang? Karena Anda percaya. Percaya karena apa? Karena wibawa. Percaya kenapa? Karena berintegritas. Percaya karena apa? Itu unsur-unsurnya semua. Tapi satu kata namanya percaya. Teman-teman ingat-ingat, itu kata kunci terpenting. Trust, amanah. Itu kata kunci terpenting. Namanya apa? Pertanyaan berikutnya. Kenapa seseorang dipercaya? Apa faktor yang membuat seseorang itu dipercaya? Yuk, paling ujung sana. Influence. Belum. Jujur hampir. Belum. Ya, Anda udah tadi. Yuk. Apa? Integritas. Itu satu komponen. Benar. Apa? Pembuktiannya unsur ya. Value-nya unsurnya iya. Idealismenya unsurnya ya. Belum. Ya itu tadi amanah. Apa? Ya. Ya, benar. Kompeten betul, integritas betul. Ya tadi amanah. Kita lagi tanya unsur amanahnya apa? Ya meyakinkan itulah amanah. Hah? Ada flip chart nggak di sini? Punya flip chart nggak? Punya whiteboard nggak? Lain kali nanti kalau teman-teman bikin training, bikin meeting, bikin apapun, bawa itu ya. Karena itu alat untuk bisa komunikasi dengan semuanya. Tulis di situ. Okay. Ya, tadi ada yang nyebut integritas, ada yang nyebut lagi kompetensi. Oke, dua unsur tersebut, tinggal satu lagi unsurnya. Apa? Ya, boleh, tapi bukan itu. Nah, saya berikan jawaban. Anda punya kertas atau punya iPad atau punya alat tulis, bukan itu sekarang. Bukan. Pakai HP juga nggak apa-apa. Alat tulis itu boleh kertas, boleh apapun juga. Oke, dah siap? Tuliskan rumus ini. T sama dengan C tambah I1 tambah I2 minus SI. Oke. Atau saya tulis di bawahnya, K sama dengan K1 tambah I tambah K2 minus KP.
yang bisa menjelaskan rumus ini? T sama dengan trust. Tulis di bawahnya. T sama dengan trust. Oke, terus C sama dengan kompetensi. I1 sama dengan integrity. I2 sama dengan intimacy. SI sama dengan self interest. Teman-teman, inilah yang harus Anda pegang. Kalau Anda mau jadi pemimpin, jadi nomor satu harus punya Mungkinkah memimpin tanpa kompetensi? Mungkinkah dipercaya tanpa kompetensi? Nah, nomor satu kompeten, Anda harus punya kompetensi. Yang kedua, tadi ada yang bilang jujur, terus saya tidak jawab benar, itu iya tapi nggak lengkap. Apa sih bedanya jujur dan integritas itu? Ini orang berintegritas, sama nggak dengan orang jujur? Jadi bedanya apa? Bedanya apa? Yang pakai kacamata, kacamata. Apa? Oke, ya kira-kira begitu. Jawabannya tadi, integritas itu apa? Jujur? Nggak jujur? Dia terbuka. Kalau integritas ada moral. Nih saya jelasin ya. Jujur itu artinya dia tidak menutupi dia apa adanya. Seorang pencuri yang barusan mencuri lalu menceritakan apa adanya, dia berintegritas tidak? Enggak. Kan jujur kan? Berintegritas tidak? Nah, jadi integritas itu jujur plus melakukan hal yang benar, melakukan hal yang kepentingan umum. Jadi kalau jujur aja, pencuri lalu menceritakan seluruh proses pencuriannya, Anda nggak bisa mengatakan dia berintegritas, betul kan? Nah, jadi berintegritas itu artinya jujur plus bermoral. Nah, kemudian yang ketiga, intimasi. Tahu intimasi apa? Kedekatan. Teman-teman, mungkinkah Anda percaya tanpa dekat? Tidak mungkin. Lalu yang terakhir, pengurangnya namanya kepentingan Nah, iya adik, ingat-ingat ya, kalau ingin kepercayaan terjaga, unsur terakhir ini dikendalikan. Oke. Seringkali yang tidak bisa dikendalikan itu namanya self-interest, yang membuat di antara sebaya tidak mau mengikuti Anda, biasanya bukan karena Anda tidak kompeten, bukan karena Anda tidak berintegritas, bukan karena tidak dekat, tapi karena self-interestnya kegedean. Nih, saya ketua, saya harus paling depan. Saya ketua, saya harus nomor satu. Saya ketua. Nah, begitu Anda selalu saya ketua, saya harus ini, mikrofon nomor satu, ngomong nomor satu, di acara paling depan. Ketika Anda selalu mengutamakan yang namanya SI, lama-lama orang akan tidak percaya sama Anda. Oke, ingat-ingat tuh. Nah, biasanya yang begini, yang punya begini biasanya justru anak-anak potensial, karena tumbuh besar dengan potensi, tumbuh besar selalu berprestasi, maka kadang-kadang tanpa sadar SI-nya kegedean. Ketika SI-nya kegedean, teman-teman yang lain menjauh. Benar nggak? Nah, kalau menjauh, maka Anda tidak lagi diikuti. Oke, gitu teman-teman. Pegang ya rumus ini. Jadi saya sampaikan ini dasar, adik-adik, karena sebenarnya ke depan teman-teman semua, persyaratan itu membutuhkan karakter sederhana, namanya learner, pembelajar. Pembelajar, boleh tulis, pembelajar artinya to learn dan to unlearn. Learner itu to learn dan to unlearn. Pemimpin harus mau learning dan unlearning. Saya mau tanya, apa itu unlearning? Ada yang bisa kasih penjelasan, apa itu unlearning?
Ada, makasih ya. Ada. Yuk. Unlearning itu apa? Mengulang. Ya. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Itu unlearn itu artinya menghentikan, tidak meneruskan, mengubah. Kalau to learn itu gampang, yang sulit itu unlearn. Banyak hal kita unlearn. Oke, itu satu ya, teman-teman. Yang kedua, thinking outside the box. Anda harus selalu berpikir di luar. Kekuatan anak muda itu, teman-teman, apa sih kekuatan anak muda itu? Kebaruan. Tulis tuh, kebaruan. Kalau anak muda tidak bawa kebaruan, maka Anda tidak lagi muda. Anak SMA nggak bawa kebaruan, Anda bukan anak muda. Memang masih di bangku SMA, tapi Anda sudah tua. Karena Anda tidak bawa kebaruan. Jadi kalau anak muda harus bawa apa? Baru. Kalau sudah tidak baru, namanya Anda sudah tua. Tadi saya ceritain, Pak Anies dulu OSIS di mana? Kalau saya cerita dulu, saya udah tua jadinya. Betul nggak? Tapi mau diceritain nggak? Mau juga. Catatan ya. Ini bukan cerita masa lalu, kan tua nih. Tapi untuk pengalaman. Dan kebaruan. Itu yang kedua. Learner, dan kedua, ketiga box, yang ketiga kebaruan. Pegang kebaruan. Yang keempat, teman-teman, yang tidak kalah penting, Anda harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Critical thinking. Berikutnya, kemampuan kolaborasi. Lalu kemampuan untuk komunikasi. Dan kemampuan untuk kreativitas. Itu 4K yang dibutuhkan di masa depan. Jadi saya titip teman-teman semuanya, itu bahan-bahan yang menurut saya pelan dan antisipasi ke depan penting untuk dimiliki. Tapi pondasinya, teman-teman, sebagai pemimpin, pondasinya satu kata, trust. Tanpa ada trust, Anda tidak mungkin diikuti. Betul ya? Oke. Lubna sama Kevin, kalau mau dialog sekarang bisa dimulai. Kalau tadi teman-teman ada pertanyaan bisa langsung. Boleh gitu? Boleh ya. Oke, ya teman-teman, ini pengantar dari saya. Selanjutnya kalau mau ada dialog, tanya, silakan. Boleh tanya, boleh bertanya hal-hal yang terkait dengan kegiatan ini, kepemimpinan, silakan bertanyakan. Ya. Oke. Tepuk tangan dulu buat saya yang tadi sudah terlibat. Oke, Pak Anies, kan kita sebagai pemuda saat ini tahu bagaimana besarnya peran-peran para pahlawan di masa lalu, baik dari masa pra kemerdekaan, masa setelah kemerdekaan, masa menuju kemerdekaan, dan masa setelah kemerdekaan. Dan pemuda-pemuda tersebut pastinya berdampak besar, akhirnya membuahkan sebuah hasil konkret, yaitu bangsa kita saat ini, yaitu bangsa Indonesia. Nah, dengan tahun-tahun yang terus berlalu dan juga berbagai masalah global, bagaimana Bapak melihat peran pemuda dalam membangun Indonesia di masa era globalisasi? Boleh nggak saya terusin pertanyaan itu sama adik-adik? Ada yang mau jawab nggak pertanyaan tadi? Bagaimana peran pemuda untuk Indonesia ke depan? Ini yang muda-muda nih, Anda jawab pertanyaan. Yang jawab pertanyaan, ayo boleh. Yuk. Ini saya menjawab, yaitu peran pemuda itu di masa depan bisa menciptakan kolaborasi dan kreativitas yang mungkin terbarukan. Jadi tidak selalu membawa kreativitas selama, Pak, agar bisa menciptakan suatu hal yang berkelanjutan. Oke, jadi perannya buat kebaruan. Namanya siapa? Muhammad Imam Farid, Pak. Dari SMK Negeri 50 Jakarta, Pak. panggilannya? Bintang, Pak.
Bintang dari SMK 52. Boleh catat ya, kasih tepuk tangan buat Bintang. Ada lagi yang punya jawaban? Silakan. Nama dan asal. Jadi kata kuncinya apa? Kebaruan. Oke, sip, makasih. Sekali lagi namanya? Panggilan? Revan. Makasih, Revan. Jadi, boleh dari belakang. Ada lagi dari sini. Yang perempuan, silakan. Anda. Niat yang kuat. TK. Namanya siapa? Panggilan? Talita. Dari? Sembilan 38. Terima kasih Talita. Ya, dari sini. Enggak. Makasih. Ada banyak yang kita bisa kembangkan. Semua jawaban adalah benar. Beri tepuk tangan semua yang benar. Ya. Saya ingin summary-kan di sini. Kalau boleh saya summary-kan, disampaikan. Apa yang menarik dari ini foto-fotonya dari sini? Ini foto-foto para pahlawan-pahlawan kita semua nih, yang ada di ruangan ini. Oke, mudah-mudahan nanti foto Anda akan muncul dalam salah satu hall di sini sebagai orang-orang yang berjasa. Apa sih yang menarik dari mereka itu? Apa? Mereka mencintai Indonesia dan mencintai secara tanpa syarat. Tidak pernah mereka berkeluh kesah tentang negeri ini. Tidak pernah mereka menyalahkan tentang negeri ini. Mereka mencintai negeri ini, mencintai Indonesia. Tidak pernah berhenti mencintai. Dan karena dia mencintai Indonesia, dia kerjakan apapun demi Indonesia. Dia kerjakan apapun demi bangsa Indonesia. Jadi menurut saya, kalau kita ke depan, wujudkan cinta itu. Untuk apa cintanya? Untuk Indonesia. Jadilah orang-orang yang mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Ada orang cinta Indonesia dengan syarat. Syaratnya teratur, syaratnya semua baik, syaratnya tidak ada banjir, syaratnya tidak ada korupsi, syaratnya semua orang baik. Akhirnya syarat itu nggak ketemu. Setelah nggak ketemu terus mau apa? Saya pindah dah ke negeri lain. Teman-teman, mereka semua tidak pernah ada ide meninggalkan Indonesia, walaupun mereka memiliki seluruh kesempatan untuk meninggalkan Indonesia. Tumbuhkan rasa cinta pada Indonesia, insya Allah Anda akan bisa menjadi pahlawan-pahlawan Indonesia di masa yang akan datang. Apa lagi? Sudah? Sekarang boleh mereka tanya, atau ada Lubna mau tanya? Boleh Bapak, izin menanyakan seputar tadi tentang para pemimpin. Pasti mereka dipercaya oleh orang lain dan memiliki follower tadi. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira apa saja sih Pak faktor-faktor yang membuat pemimpin itu lebih berkualitas? Karena di sini kami para generasi muda, tentunya teman-teman tahu kami itu adalah agent of change, agen perubahan, dan bisa menyambut nanti para pemimpin lainnya yang lebih oriented atau berorientasi pada masa depan.
Lubna, good question. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan kualitas kepemimpinan? Usul saya, unsur tadi T sama dengan apa? C sama tambah I1 tambah nah, CII ditingkatkan. Tingkatkan kompetensi, ya, tingkatkan integritas, tingkatkan intimasi. Nah, itu semua akan membuat kualitas kepemimpinan Anda akan meningkat. Anda harus punya kepemimpinan. Lalu jadilah tadi saya tulis namanya teman-teman. Ada yang sudah membaca buku tentang kepemimpinan? Acungkan tangan yang sudah baca buku kepemimpinan. Masa nggak ada? Udah baca? Yang lain belum baca? Saya usul, saya tanya gini nggak mau ditanyain. Jangan khawatir kalau saya tanya benar apa isinya, enggak. Saya cuma ingin bilang teman-teman, di luar sana ada banyak buku tentang kepemimpinan. Cari buku itu, baca buku itu. Bahkan Anda bisa tanya pada AI, Anda bisa tanya Google tentang apa teknis-teknis kepemimpinan. Belajar terus. Seorang pemimpin adalah pembelajar. Dia harus terus-menerus belajar. Pelajari semua yang terbaru tentang kepemimpinan. Latihan kepemimpinan itu tidak berhenti di SMA, tidak berhenti di SMK, tidak berhenti di universitas. Latihan kepemimpinan itu berjalan terus. Saya beri gambar. Satu ketika saya menghadiri sebuah pertemuan semacam World Economic Forum. Yang hadir di situ adalah para CEO perusahaan-perusahaan raksasa dunia, para pemimpin pemerintahan, para tokoh-tokoh akademisi. Tempatnya di sebuah pulau, dan orang-orang itu datang ke pulau itu di tengah Pasifik. Untuk datang ke sana by invitation hanya sekitar 500-an orang. Ini sangat elit pertemuannya. Saya kemudian diundang untuk bicara. Lalu saya menemukan satu sesi judulnya leadership. Padahal yang kumpul di sini itu pemimpin-pemimpin yang sudah terbukti sukses di bidangnya masing-masing. Terus ada satu sesi namanya leadership. Jadi saya kepengen ikut. Gimana coba? Datang sesi kepemimpinan. Kan kalau SMA kepemimpinan biasa, kuliah belajar kepemimpinan biasa. Ini bayangin, CEO perusahaan besar, pemimpin pemerintahan ikut workshop namanya leadership. Saya mau datang. Ketika saya datang, yang memberikan workshop itu seorang yang usianya 90-an tahun, hampir 90, 80 sekian sampai 90 tahun. Dan dia adalah orang yang selalu jadi pemimpin sepanjang hidupnya dia. Dari mulai dia kecil sampai dia usia hampir 90 tahun itu selalu jadi ketua, selalu jadi pemimpin. Lalu dia menceritakan apa yang membuat unsur kepemimpinan. Saya ceritakan kepada teman-teman untuk mengatakan jangan pernah menganggap bahwa setelah Anda jadi ketua berarti Anda belajar kepemimpinannya selesai. Tidak. Anda mau jabatan apapun, belajar kepemimpinan harus jalan terus, nggak boleh berhenti, terus belajar terus. Jadi pertanyaan Lubna tadi soal pengembangan, jadilah pembelajar, kembangkan 3 faktor itu. Gitu ya, Lubna? Oke, sekarang yang lain di sini kalau ada yang mau tanya. Oke, Anda paling belakang sana. Boleh. Pertanyaan tidak ada yang jelek dan yang buruk dan yang baik. Pertanyaan adanya panjang atau pendek. Jadi pilih pertanyaan yang singkat. Ya. Ya. Gini, kalau dia namanya siapa? Kayla, dari mana? Pos Jakarta, SMA Man 3. Okay. Kayla Man 3. Saya tanya, kepemimpinan itu ujungnya mana sih? Apakah presiden? Apalagi apakah tugasnya lagi? Organisasi ada struktur. Dalam struktur ada namanya juga struktur. Konsekuensi ada strata. Di situ Anda bisa lihat. Tapi kepemimpinan tidak ada strata, karena kepemimpinan bukan soal jabatan. Ingat ya, kepemimpinan soal diikuti. Nah, kalau Anda ikut sebuah organisasi nanti ada stratanya.
maka Anda bisa sampai puncak strata. Tapi sesungguhnya Anda bisa memahami kepemimpinan itu bukan soal struktur, tapi kepemimpinan soal pengalaman. Gitu ya jawabnya ya. Yuk. Ada pertanyaan dari panggilannya Putri. Putri, bagaimana caranya membuat sebagai pemimpin itu bisa embrace dan mungkin tidak menggurui gitu ya, tidak menggurui teman-teman. Gimana caranya supaya tidak menggurui teman-teman? Sebenarnya banyak sekali perintah yang bisa Anda sampaikan dengan cara yang baik, yang enak, yang nyaman teman-teman. Dan itu namanya komunikasi. Anda bisa komunikasi. Kalau Anda komunikasi dengan baik, maka orang-orang akan mengerjakan juga dengan perasaannya nyaman. Teman-teman semua di sini, bisakah teman-teman berdiri? Udah, bisakah teman-teman duduk? Teman-teman, itu tadi pertanyaan atau perintah? Coba ingat dulu. Ingat tadi apa? Tadi pertanyaan atau perintah? Dikerjakan sukarela aja. Saya tadi bertanya, bisakah teman-teman berdiri? Saya harusnya jawab bisa Pak. Tapi apa yang terjadi? Anda langsung mengerti. Selama saya bertugas di Jakarta, saya selalu memimpin dengan pertanyaan. Karena pertanyaan itu akan membuat anak buah bekerja untuk mencari jawaban. Dan jawaban itu kemudian menjadi namanya perintah. Tapi perintahnya didapat melalui proses yang interaktif. Jadi itu salah satu caranya. Dengan bertanya, dengan mengajak. Kira-kira kalau jadi atasan biasanya kasih perintah atau kasih pertanyaan? Perintah. Anak buahnya udah merasa, saya sebagai anak buah udah berharap atasan saya itu ngasih perintah. Tapi ketika atasan ngasih pertanyaan, apa yang terjadi? Perasaan setara itu muncul karena atasan saya malah bertanya kepada saya. Lalu ketika jadi keputusan, anak buah mengerjakan dengan sepenuh hati. Oke, gitu ya. Yang dari sini. Waduh, banyak bener. Yang mana? Yang belum aja, yang tadi belum. Yang tadi belum. Ya, Anda, ya. 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 Oke. Ya, gini. Teman-teman sekalian, terima kasih. Itu sering-sering kali pernah. Ini kanan kiri saya pada apatis. Gimana caranya? Caranya Anda jangan sering-sering ngomong itu. Caranya jangan sering-sering Anda ngomong itu. Jangan. Ini misalnya nih. Saya ini lagi sama anak-anak SMA. Ini anak-anak SMA ini payah betul. Payah, apatis, gak pada mau baca, gak mau aktif. Kira-kira yang kanan kiri gak aktif dan apatis gimana perasaannya? Merasa tersingkir. Dibalik, teman-teman semua, saya senang sekali teman-teman ini aktif. Teman-teman pada gak aktif tuh. Teman-teman tidak apatis, positif. Pernah dengar kutipannya Bung Karno? Beri 10 anak, 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Oke, teman-teman, ketika Bung Karno mengatakan itu, 95% penduduk Republik ini tidak bisa baca tulis. Oke, 95%. Jadi artinya apa? Bisa pidato, bisa perang,
tapi dikasih selembar kertas dan satu pensil, suruh tulis nama, nggak bisa tulis nama. Oke, kira-kira begitu. Terus Bung Karno bilang, beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Kira-kira 9 dari 10 pemuda itu buta huruf. Betul nggak? Faktanya begitu kan? Kira-kira dengan 9 pemuda buta huruf bisa mengguncang dunia seperti apa coba? Tapi Bung Karno tidak bicara untuk memangkas percaya diri pemuda Indonesia. Bung Karno mengatakan untuk membangkitkan percaya diri bangsa Indonesia walaupun kenyataannya masih pada buta huruf. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman pada aktif di sini, jangan pernah mengatakan ini teman-teman saya mayoritas apatis. Mayoritas nggak usah. Ajak saja untuk terlibat, ajak saja untuk berkiprah. Jangan pernah berikan label apatis. Katakan pada semua, Anda aktif, Anda mau terlibat, teman-teman di sini aktif sehingga mereka terpanggil untuk aktif. You are what you are labeled. Anda adalah label yang dititipkan pada Anda. Kalau saya katakan Anda cerdas, muncul perasaan saya cerdas. Terus saya katakan Anda tidak cerdas, muncul perasaan saya tidak cerdas ya. Benar nggak? Gitu kira-kira jawabannya. Oke, yang di sini ada. Belum. Tuh, sampai gini-gini ya, ada. Ya. Dua-duanya gini ya. Udah, boleh dah. Ini aja dulu. Ya, langsung. Teman-teman, bagaimana kita cinta tanah air sambil belajar tempat dari luar. Ini alat ini bisa dipakai teman-teman. Semua punya HP kan? Punya teman di HP? Di sosmed punya ya? Siapa temannya? Manusia lah pasti. Siapa yang bilang dari manusia? Ya, teman-teman, alat ini, alat komunikasi ini menyambungkan kita dengan banyak pihak. Betul ya? Namanya siapa? Siapa? Filza. Filza, dengan alat ini Anda bisa berkomunikasi dengan semua. Tapi sayangnya alat ini sering dipakai untuk berteman dengan siapa? Teman SD, teman SMP, atau teman SMA, atau tetangga. Bisakah ini Anda berteman dengan sebaya Anda di dunia internasional? Bisakah Anda tersambungkan dengan tempat-tempat terkemuka dunia pakai alat ini? Bisa tidak? Bisa. Jadi, gunakan alat ini untuk tersambungkan dengan seluruh dunia. Karena itu akan membuat kita lebih paham tentang Indonesia. Anda berada di ruangan ini, kalau saya tanya, tahukah bentuk gedung ini? Nggak tahu teman-teman. Syaratnya untuk tahu gedung ini gimana? Keluar. Pergi keluar. Kalau Anda pergi keluar, maka Anda tahu bentuknya ruangan ini. Bentuknya gedung ini. Betul tidak? Kalau Anda ingin paham tentang Indonesia, bisa melihat Indonesia, lihatlah dari luar. Anda akan punya perspektif dari luar. Kalau dari dalam tidak punya. Karena itu saya selalu anjurkan anak-anak muda punya paspor. Anda punya paspor aja. Soal perginya kapan soal lain. Tapi paspornya punya dulu. Begitu Anda punya paspor, maka Anda menjadi warga global. Anda warga Jakarta, Anda warga Indonesia, dan Anda warga dunia. Dan itu artinya, teman-teman, perspektif global. Tapi tetap mencintai Oh, Indonesia luar biasa Pak. Kalau kita lihat potensinya, luar biasa sekali ya, gitu ya. Terakhir, ya udah, yang paling belakang sana, langsung. Kalau Anda berhenti belajar, Anda bisa tidak diikuti lagi karena kompetensi Anda stuck. Ya, Anda harus belajar terus, bawa kebaruan terus, bisa begitu. Tapi untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, Anda harus belajar terus-menerus. Jadi untuk bisa menjadi pemimpin berkualitas, Anda harus belajar terus, gitu ya. Teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri, ini terus, tapi kan dibatasi waktu. Ini saya sudah melewati waktu yang dialokasikan untuk saya, sudah. Jadi saya cukup sampai di sini, teman-teman. Belajar terus, Anda terus tumbuhkan pimpinan. Sebelum diakhiri, saya ingin cerita satu hal saja. Saya dulu aktif di OSIS, sama seperti teman-teman semua. Ini cerita masa lalu. Saya SMP kelas 1 ikut OSIS. Lalu saya ketika mau ikut OSIS,
Saya tanya, boleh nggak ikut? Boleh. Saya dijadikan anggota seksi pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu ternyata tugasnya adalah mengumpulkan dana kalau ada anggota keluarga di SMP kami yang meninggal. Jadi saya, anak SMP kelas 1, bertiga, Kevin sama Lumna temenin saya juga sini. Ini kira-kira gini kita bertiga. Lalu sini. Nah, 2 orang di bawah kotak, saya bawa tulisan. Gini. Saya akan baca ke depan, telah meninggal dunia, nama ini pada tanggal sekian. Mohon bantuannya. Oke. Terus yang kanan kiri saya jalan menyusuri ruangan, mengumpulkan uang. Dikerjakan itu di seluruh kelas. Nah, jumlah kelas boleh dulu. Jumlah kelas SMP itu 30 kelas, 10. Jadi kalau ada yang meninggal, kami keliling ke 30 kelas. Nah, sayangnya banyak yang meninggal. Jadi karena banyak yang meninggal, kami harus sering keliling kelas. Nah, kalau keliling kelas itu artinya 1 hari waktu hilang. Keliling, muterin. Dan masalah terbesar kalau keliling itu apa? Menghadapi guru yang galak. Bener nggak? Memang semua guru suportif sama OSIS. Keras banget tuh suaranya, ya? Aspirasi itu ya. Tok gitu kan. Terus begitu kelihatan gurunya galak, kita dorong-dorongan. Siapa yang maju? Oke? Karena siapapun yang maju, dia yang akan dimarahin tuh gurunya. Jadi ketika ngetok kemarin gurunya tanya, kamu bolos lagi ya? Ini bukan bolos, ini udah kerjaan. Masuk ke kelas. Nah, bayangkan ketika masuk kelas 3, saya kelas 1 nih. Masuk kelas 3, apa yang terjadi? Saya belum ngomong nih. Satu kelas sudah ngomong, telah meninggal dunia. Jadi wajah saya ini wajah kematian. Begitu masuk ke kelas, satu kelas sudah tahu, pasti ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Jadi kalau dibully sekarang, dari dulu udah ngalamin dibully, ya kan? Jadi pengalaman dibulinya udah dapat dari dulu tuh. Setelah selesai, teman-teman, uangnya dikumpulin, terus ke tempat yang meninggal. Sampai tempat meninggal, bayangin anak SMP kelas 1 bertiga, kita ngomongnya apa ya? Atas nama keluarga besar SMP 5 menyampaikan duka cita, dan ini adalah sedikit bantuan untuk meringankan beban. Belajar latihan ngomong tuh. Oke, kembali ke kelas, apa yang terjadi? Ketinggalan pelajaran. Jadi, teman-teman sekalian, kami itu di struktur OSIS tidak paling tinggi. Bukan ketua OSIS, bukan ketua bidang, bukan sekretaris, bukan bendahara, anggota. Tapi dari seluruh pengurus OSIS, kami bertiga anak kecil yang paling banyak pengalaman public speaking. Kami paling banyak pengalaman mengalami bully. Kami paling banyak mengalami ketinggalan pelajaran. Kami paling banyak mengalami bagaimana mengelola waktu yang sempit sekali. Pengalaman bukan merupakan fungsi posisi. Posisi Anda boleh rendah, tapi pengalaman Anda bisa amat kaya raya. Oke? Jadi, pesan buat semua teman-teman aktivis SMA, aktivis nih, SMK, kejar pengalaman, jangan kejar posisi. Soalnya posisi tidak mengantarkan Anda kemana-mana. Memangnya di CV ditanyain tuh, ya kelihatan bagus ketua OSIS, ketika udah jalan belum tentu dia ketua. Tapi itu pengalaman dikejar, jangan kejar posisi. Posisi apapun, kalau Anda jalani dengan belajar hikmahnya, jadi pengalaman. Pengalaman sama dengan perjalanan plus hikmah. Orang yang menjalani tidak mengambil hikmah nggak dapat pengalaman. Oke? Lalu akhirnya saya SMA ikut OSIS. SMA baru jadi ketua OSIS. Tapi pengalamannya yang begitu-begitu tuh. Dan SMA saya ikut organisasi OSIS seperti ini. Cuma waktu itu nasional, kumpul di Jakarta. Dan saya waktu itu bertugas sebagai ketua OSIS se-Indonesia pada waktu itu. Itu tahun 80, belum lahir. Nah, jadi teman-teman, pengalaman itu semua mewarnai. Jadi buat Anda semua di sini, pesan saya, jangan kejar posisi, tapi kejar pengalaman. Apapun posisi, yang penting pengalaman. Teman-teman, selamat belajar, selamat berkarya. Jadilah pemimpin hebat untuk Indonesia masa depan. Saya tunggu kiprahnya masa depan ya. Salam buat guru-guru, salam buat semua keluarga, dan sampaikan kepada semua, saya mau jadi pembelajar.
pemimpin adalah pembelajar, bukan soal posisi. Karena itu siapapun yang nanti bertugas, itu adalah bagian dari pengalaman. Yang tidak bertugas tetap cari pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Anies atas sharingnya.